Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu syafal la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berbicara kecuali yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan Dia mengatakan yang benar. Dalam hal penghisapan ini sudah proses yang 60-70% ini untuk menuju kepada pahala yang terbaik atau kepada pahala yang terburuk. Pahala yang terbaik adalah surga atau pahala yang terburuk adalah neraka. Kelak mereka akan melihat ruh-ruhnya Allah dan malaikat. Banyak ahli tafsir mengatakan bahwa ruh-ruh ini adalah pasukannya Allah, tentaranya Allah, atau mereka yang mengurus alam semesta ini. Ruh-ruh yang berbeda dengan ruh kita sebagai manusia biasa. Ini benar-benar ruh yang sejati. Ruh-ruh yang kudus ini, ruh yang suci ini akan berdiri bersaf-saf. Allah saja sudah begitu besarnya, begitu mulianya, begitu luar biasa. Tidak ada tandingannya pada saat itu. Lalu ketika Allah perlihatkan pasukan tentaranya, yaitu ruh dan malaikat-malaikatnya itu, maka sudah otomatis mereka itu tidak bisa berkata-kata lagi, manusia-manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar itu. Karena seruan Allah ketika, wahai kalian yang telah bekerja keras untuk menemui, sekarang saatnya kalian untuk bertemu denganku. Begitu terdengar nyata, begitu terdengar nyaring ketika berdiri di hadapannya kita. Meskipun dahulu kita semasa hidup di dunia ini adalah seorang orator yang luar biasa, seorang pengkhotbah yang luar biasa, seorang ulama alim yang sangat pandai berbicara, ketika melihat kebesaran Allah itu tidak berkutik. Tidak berkutik, seolah pasrah. Apa yang akan nanti kita dapatkan adalah surga, atau apa yang kita akan dapatkan adalah neraka, itu adalah suatu hal yang pada sebagian manusia-manusia nanti akan mendapat itu sudah pasrah saja. Apalagi mereka yang mengenal baik Al-Quran, mengenal baik Islam. Bisa juga dikatakan ini adalah ruh-ruhnya para nabi. Ruh-ruh yang berdiri bersaf-saf ini bersama dengan para malaikat. Karena di kalangan Sunni maupun Syiah percaya bahwa nabi itu jumlahnya banyak, 124.000. Kelak seluruh para nabi ini yang dahulu umatnya adalah hidup di masanya itu akan merasa senang, oh itu nabiku, itu nabiku. Pun begitu ketika kita melihat ruhnya Nabi Muhammad, oh itu nabi kita. Namun Allah katakan bahwa di situ sudah tidak diizinkan lagi untuk berkata dusta, untuk berkata ingkar, untuk berkata bohong. Di situ adalah Dia yang Maha Pengasih dan Dia mengatakan yang benar, hanya perkataan yang benar saja akan ada di situ, di tempatnya yang paling hak. Ketika Allah mengatakan pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf, memang ini banyak sekali tafsir yang ruh ini apakah ruh kita manusia biasa, apakah ruh tentaranya Allah, atau ruh para malaikat yang menjaga alam semesta, atau ruh para nabi yang suci.
Namun kalau digaris bawahi bahwa dalam kuliah adalah yang paling mendekati kebenaran adalah mungkin adalah ruhnya para nabi. Karena mereka ketika meninggal pun tidak sedikit itu merasakan derita azabnya kubur, derita azabnya alam barzah. Mereka langsung lari. Mereka langsung diterbangkan oleh Jibril ke tempat yang paling mulia, yaitu yang namanya mendekati surga. Sesungguhnya apakah kalian pikir mereka yang berjuang di jalanku adalah mati? Kata Allah, tidak. Mereka dekat denganku. Mereka bahagia denganku di sisiku. Dan begitulah ruhnya para nabi itu di sana. Bisa jadi ketika hari penghisapan itu dimulai, manusia itu menuju kepada Allah ketika mendengar, wahai kalian yang telah bekerja keras menuju kepadaku, sekarang saatnya kalian menuju kepadaku, yang adalah melihat ruh 124.000 ruh suci para nabi yang berdiri bersaf-saf bersama dengan para malaikatnya Allah, tentaranya Allah, yang mengurusi malam dan siang, yang mengurusi alam semesta. Disitulah mereka nanti akan berkata, oh itu adalah nabiku Sulaiman, oh itu adalah nabiku Daud, oh itu adalah nabiku Hud, oh itu adalah nabiku Nuh. Wallahu alam. Namun yang pasti surat An-Naba mengatakan ini adalah berita yang besar Muhammad. Karena satu-satunya cara untuk mengembalikan kemuliaan Hajar Aswad adalah dengan cara menghancurkan, meluluh lantakan kepercayaan mistik mereka kepada berhala-berhala mereka. Salah satu caranya adalah dengan menceritakan tentang hari pembalasan, hari kiamat, bagaimana prosesnya, bagaimana terjadinya, bagaimana nanti akan mereka alami. Kita belum mendapatkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa yang terjadi ketika setelah mati, yaitu tentang alam barzah. Selalu ini masih tentang kiamat, 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 dan kiamat. Tentang bagaimana akan terjadinya mereka di neraka jahim, di neraka jahanam, di neraka hawiyah yang sudah kita bahas. Atau bagaimana kondisi para penduduk surga, surga Aden, surga Firdaus, dan lain sebagainya setelah kita bahas. Kompleks, kalau kalian mempercayai Islam itu kompleks. Namun pada intinya adalah bagaimana usaha manusia mendekatkan diri kepada Allah lewat jalur suci, lewat jalurnya Muhammad, lewat jalurnya bagi yang Sunni adalah para sahabatnya, bagi yang Syiah adalah keluarganya. Begitu. Jadi kalau ada seorang ulama yang mengatakan akan membawa Islam kepada jalur yang paling hak, kepada jalur yang paling benar, kepada jalur yang paling suci, itu bisa dikatakan bahwa sebentar lagi akan terjadi genosida, sebentar lagi akan terjadi pembantaian massal, sebentar lagi akan terjadi perang saudara, sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah. Karena itu kalau memang mereka mau mengikuti apa yang mereka pikirkan, mengembalikan Islam kepada jalur yang benar, jalur yang suci, jalur yang, ya mereka artinya harus hidup seperti zaman ketika Nabi Muhammad sudah benar-benar Muhammad, tidak ada di dunia di zaman yang modern seperti ini. Ya hidup di alam gua-gua, hidup di alam yang sangat primitif, karena tidak ada itu di zamannya Rasulullah itu mobil, tidak ada itu di zamannya Rasulullah apartemen, tidak ada itu di zamannya Rasulullah pesawat terbang. Jadi ketika ada ulama yang mengatakan ingin mengembalikan Islam kepada zaman Nabi Muhammad, ya sudah, siap-siap saja terjadi pertumpahan darah, siap-siap saja terjadinya yang namanya perang saudara.
Karena mustahil kita akan kembali ke zamannya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.